merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Yours, siapa yang nggak mau jadi young on top atau sukses di usia muda? Pasti semua pengen kan? Nah tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama kuncinya adalah untuk memulai sedini mungkin. Kemudian yang kedua adalah kerja keras pastinya. Nggak ada sukses yang tanpa kerja keras. Nah dari tanah kosong seperti ini yang adanya di desa, ini bisa menjadi sebuah bisnis. Yang bukan hanya menguntungkan dari segi profit, tapi juga menguntungkan untuk penduduk sekitar, untuk daerah ini. Jangan kemana-mana, this is Young on Top. Di usianya yang masih muda, siapa sangka lelaki asal Bogor kelahiran 1985 ini adalah seorang miliarder muda. Adalah Elang Gumilang. Berawal sebagai penjual donat, kini Elang telah merambah ke bisnis properti dengan omset miliaran rupiah per tahunnya. Jika tidak sedikit pengembang rumah yang membangun perumahan untuk kalangan menengah ke atas. Lain halnya dengan Elang Gumilang yang membangun perumahan dengan dikhususkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kesuksesan yang ia raih saat ini bukanlah sesuatu yang instan. Berbagai proses dengan ketekunan dan kesabaran telah ia jalani hingga mengantarkannya pada kesuksesan. Sejak kecil CEO dari Elang Group ini sudah terbiasa dengan mindset kemandirian. Sejak kelas 3 SMU, Elang sudah memacangkan niat untuk membiayai kuliahnya sendiri. Tak heran berbagai jenis usaha ia lakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pada awal-awal merintis bisnis ini, ia juga banyak mengalami hambatan, terutama ketika akan meminjam modal dari bank. Meski begitu, Elang tidak pernah patah semangat untuk berbisnis. Hai Yours, pada sore hari ini kita lagi ada di summer, entah di negara mana. No, this is Indonesia. Saya sudah bersama Mas Elang Gumilang. Ya, Apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu juga. Setelah berapa tahun saya dengar-dengar. Oke. Nah, kita langsung aja nih ya, Mas ya. Dengar-dengar ketika dari masih kuliah itu udah mulai jualan segala macam hingga akhirnya sekarang ini menjadi developer. Ya. Nah, bisa ceritain singkatnya nggak? Oke, jadi obsesi menjadi pengusaha saya pikir waktu itu saya pengen masa muda saya itu memang pengen menjadi mahasiswa ataupun pemuda yang berstatus pengusaha, dan itu memang bukan dari kuliah. Keren deh ya. Keren. Waktu itu iklimnya belum seperti saat ini entrepreneur tuh. Benar. Waktu itu saya masih SMA, tapi bagaimana mungkin cita-citanya besar. Waktu itu cita-cita tidak pernah terbesit menjadi developer. Cita-citanya waktu itu hanya menjadi pedagang ayam goreng keliling. Pedagang ayam goreng keliling. Iya. Oke. Tapi sampai akhirnya gimana, modal nggak punya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya SMA waktu itu dengan teman saya Rusiono, kita jualan donat. Jadi pagi-pagi kita harus datang ke pabrik, nyebarin donat ke sekolah-sekolah di Bogor ini. Jadi memang hampir setiap pagi kita gitu. Dan kedua, gaya hidup kita tetap hemat. Sangat hemat. Dulu tuh saya tuh kalau konsumsi seminggu tuh hanya Rp2.000. Jadi lebih banyak nahan laparnya. Ini tahun berapa? 1945 kali 2000 ya? Enggak, itu tahun sekitar tahun 2003-an lah. 2003-an seminggu cuman uang jajannya 2000 untuk konsumsi. Kalau jajan sih ada, tapi kan harus untuk ditabung untuk dapat modal. Sampai akhirnya orang tua saya tahu saya jualan donat, ya dilarang karena waktu itu dekat ujian akhir nasional. Tapi saya nggak putus asa. Saya harus tetap jadi pengusaha dan saya butuh modal.
akhirnya saya cari uang lewat jalur perlombaan. Alhamdulillah waktu itu saya ikutan lomba di Jawa Ekonomi, kompetisi ekonomi 10 Jawa, se-Jabodetabek, saya juara semua, termasuk kompetisi akuntansi. Tapi tujuannya sebenarnya bukan penghargaan, nyari uang buat modal. Tujuannya bukan pengakuan, penghargaan, Iya. tapi nyari uang. Karena ketika juara ada uangnya. Ada uangnya. Ketika saya pengen jadi pedagang ayam goreng itu, saya butuh 5 gerobak tuh, butuh modal 10 juta. Jadi wah, nggak masalah kuliah, siangnya, malam sore jual ayam goreng. Jadi cita-cita bukan sesuatu yang besar, tapi saya pikir, saya nggak tahu waktu itu, ya saya pikir ini hanya menjalani takdir saya aja. Oke. Seperti itu, sampai akhirnya ya terdampar lah saya kuliah. Dan waktu itu memang alhamdulillah saya diterima di 2 perguruan tinggi negeri dan 1 kuliah di luar. Jatuhlah pilihan saya di IPB karena saya pikir yang paling saya kuasai itu lokasi itu adalah Bogor. Nah, Oke. sampai akhirnya ada suatu musibah nih yang menyebabkan uang yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun tuh ludes. Ketika jatuh sampai 0, ya. Terus kemudian yang saya pengen tahu, waktu itu apa yang ada di pikiran seorang Elang? Iya. Kok mau bangkit? Ya, saya pikir waktu itu ada 3 hal yang membuat saya harus bangkit. Aha. Pertama, saya pengen membahagiakan orang tua saya. Oke. Jadi ya dengan beberapa kerintangan ekonomi keluarga atau semacamnya, saya pengen bahagiakan mereka. Itu 1. Kedua, saya pengen menghancurkan suatu paradigma yang mengatakan kalau kita yang muda tuh yang nggak bisa dipercaya, kalau sukses tuh harus punya gelar dulu, harus mohon maaf anak orang kaya, harus gimana, harus punya gelar. Saya pikir itu salah. Saya yakin kita bisa sukses di usia muda dan saya membuktikan. Dan yang bagi saya Setuju banget tuh, setuju banget. Terus. Oke, dan bagi saya yang menang itu bukan orang cerdas, bukan orang pintar, tapi bagi saya adalah orang yang konsisten dalam melakukan apapun juga. Jadi ya orang besar apapun di dunia ini, mereka bukanlah orang yang cerdas bagi saya, tapi orang yang konsisten melakukan. Kita tahu Pak Karno saja berapa kali ya gitulah atau pahlawan kita. Jadi yang saya pikir bisnis pun sama, bisnis itu kita harus konsisten dan akhirnya ya yang di atas akan memberikan kita pertolongannya dengan kalau kita memang sabar. Dan saya pikir untuk jadi pengusaha memang butuh konsisten. Ketika terus terang yang membuat saya motivasi itu salah satunya ketika saya melihat keadaan bangsa kita, kemiskinan di mana-mana atau semacamnya. Dan saya melihat kadang hobi saya kadang-kadang melihat di malam hari, ngeliat orang-orang yang kadang masih harus ngegerus sampah untuk nyari makan, atau kadang nanya rumahnya di mana Pak, rumah saya ini gerobak ini, kata si bapak yang itu. Karena satu keluarga tuh tinggalnya di gerobak. Dan bagi saya motivasi terbesar saya adalah bagaimana mereka menjadikan bangsa ini lebih sejahtera, lebih makmur, dan ya itu bagi saya. Kita rewind ke belakang. Pernah jualan minyak goreng? Pernah. Bahkan wah itu nggak mudah. Hah? Bahkan jualan saya malah Seorang mahasiswa jualan minyak goreng nggak malu waktu itu? malu sih, Sempat. malu. Tapi itu Oke. mungkin kayak di film-film. Saya dari tadinya Gimana ceritanya? Oke, dari saya jualan sepatu tadi, lalu saya beralih nyari bisnis karena saya selalu dikasih sepatu yang reject yang nggak bagus. Mulailah saya ngeliat di kampus sering mati lampu nih, wah ini potensi bisnis jadi pedagang lampu. Ketika libur panjang, orang lain mengambil SPS semester pendek, kalau saya berkelana ke jalur Pantura, ke pulau-pulau di Indonesia, ternyata potensi Indonesia tuh sangat besar sekali. Dan Oke. akhirnya waktu itu yang kepikiran saya adalah bisnis minyak goreng. Kenapa? Karena hampir setiap hari di kampus saya itu kan banyak kantin, banyak butuh minyak goreng. Waktu itu menjadi minyak goreng pun saya nggak punya modal terus terang. Saya datang ke salah satu institusi keuangan, katanya saya lebih baik kasih modal tuh ke tukang gorengan daripada ke mahasiswa. Mahasiswa nggak bisa dipercaya. Jelek. Wah. Sampai akhirnya ada ibunya teman saya, dia baru di PHK, dia bilang, Lang kita sama-sama orang susah nih. Udah kamu kelola aja uang ibu, pada uang PHK dia. Oke. Dia pun sama-sama menurut saya sih sama-sama susah lah. Tapi dia mempercayakan akhirnya dari 4 juta, 10 juta. Jadilah saya pedagang minyak goreng dengan modal ibu tadi. Ketika nawar-nawarinnya pun harus ketemu teman segala Oh iya, macam gitu. bahkan Dan kita, itu nggak membuat seorang Elang Gumilang berhenti ya? saya pikir yang namanya hinaan, justru bagi saya, semakin kita sering dihina, semakin kita banyak dicaci maki, itu akan kita ditinggikan oleh yang di atas. Dan Oke. kalau kita sabar tentunya kalau nggak Iya. ngebalas. Dan saya pikir itulah harga yang harus dibayar oleh seseorang yang pengen sukses. Siap menerima hinaan, siap menerima cacian. Ain't no doubt about it, girl. You're everything I need. Said you're everything I need. Kita punya modal besar untuk properti dan alhamdulillahnya, beruntungnya saya mulai belajar jadi sales perumahan, jadi kontraktor. Modal awal hanya 340 juta dan ternyata alhamdulillah dalam waktu